Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kita dengan Bang Alek. Ya, salam untuk kita semua. Salam silaturahim tentunya. Benerin rambut dulu karena biar kelihatan ganteng, dan memang ganteng dari lahirnya. Ya ciptaan Allah, mana ada yang gak ganteng, ya kan? Jadi kalau saya yang bilang diri saya jelek, berarti saya mengatain Allah bahwa Allah itu menciptakan saya dalam keadaan jelek. Jadi makanya saya bilang saya ganteng, karena memang faktanya ganteng. Allah menciptakan tidak ada yang jelek. Iya. Ya, topik bahasan saya ini, saya orang-orang yang bodoh, tetapi saya cuma bisa menilai-nilai. Baru-baru ini sangat viral tentang kejadian Menteri Agama yang kesilapan dalam berucap, ya ini dengan berucap menyandingkan azan dengan tanda kutip kata anjing. Nah, menyikapi hal tersebut, saya sendiri berpendapat bahwa Menteri Agama tersebut hanyalah sekedar kesilapan dia dalam berbicara. Dan saya yakin tidak ada maksud bagi dia untuk menyindir, apalagi yang disindir itu adalah agama dia sendiri. Dan saya yakin bahwa Menteri Agama, orang yang pintar agama, dipilih Bapak Presiden karena mumpuni dalam ilmu agama, maka tidak mungkin rasanya akan menghina agama yang dijunjungnya sendiri. Tetapi apalah daya, as-salamatul insan fi hifzil lisan, itulah kata baginda Rasul. Keselamatan dari seorang manusia itu adalah terletak pada lidahnya. Jika lidah salah berkata, maka akan berakibat fatal bagi diri kita. Dan jika lidah kita pandai berkata, maka beruntunglah diri kita. Nah, kalau tentang hal ini, dalam hal ini, berita yang viral tersebut, saya sangat sedih, guys. Mengapa? Karena di media sosial banyak sekali hujatan-hujatan yang disampaikan, dan saya tahu dan saya menilai hujatan itu tentunya saya anggap kurang tepat. Bagaimana saya anggap kurang tepat? Jika kiai yang protes, jika ulama yang protes, jika ustadz yang protes, jika pengurus masjid yang protes, atau setidaknya jika marbot masjid yang protes, saya sangat setuju. Ya. Dan bukan dalam hal ini saya membela Menteri Agama, mendukung apa yang diucapkan oleh Menteri Agama, bukan. Terus terang bukan, karena saya juga sedih dengan ucapan tersebut. Karena dengan azan itu adalah kalimat Allah, panggilan seruan untuk sholat. Nah, dan itu sudah termaktub di dalam surat Al-Maidah ayat 58. Jangankan kita untuk melarang azan, melecehkan azan, mengolok-olok azan saja kita tidak boleh. Itu dalam kutipan dalam surat Al-Maidah ayat 58. Tapi dalam hal ini yang saya sangat sedih, negara ini seolah-olah akan dihancurkan oleh oknum-oknum. Negara ini seolah-olah akan diadu domba oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana tidak? Muslim diadu dengan muslim, dengan kata-kata, dengan hanya kesilapan satu kata. Yang protes, ironisnya lagi, yang protes itu kebanyakan bukan dari kalangan ulama, bukan dari kalangan mu'alim, bukan dari kalangan al-fakir, bukan dari kalangan ustadz, bukan syekh, tapi dari kalangan yang Allahu a'lam sering sholat ke masjid atau tidak, Allahu a'lam sering bangun sholat subuh atau tidak. Nah, yang itu bukan kita seuzon, tapi yang itu yang harus kita waspadai. Ya, sebagai umat muslim di Indonesia, kita jangan mudah terpropaganda,
dengan isu-isu. Jikapun ada hal-hal yang hal-hal yang riskan yang menyangkut tentang ini kita, tentang akidah kita, itu ada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Di sana berkumpul para ulama. Orang puas sama MUI. Ada organisasi-organisasi Islam, PKS, NU, Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi Islam lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Dan tentunya mereka akan mewakili kita dalam menindaklanjuti proses hukumnya, bukan menggunjing di media sosial, apalagi kita sekedar komen guys. Kita komen, yang bikin kontennya orang non muslim, kita komen. Jadi dalam hal ini Menteri Agama terkesan membuka loker viewers, loker subscriber bagi mereka-mereka yang memanfaatkan situasi mengadu domba kita. Jadi kita jangan mudah terprovokasi dengan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Jika pun mau protes, silahkan ulama-ulama yang protes dengan jalur hukumnya. Silahkan ustadz-ustadz yang protes dengan jalur hukumnya. Silahkan pengurus-pengurus masjid yang protes. Atau kita sebagai pengurus masjid, kita protes. Tapi protes kita melalui jalur hukum, bukan membuat status di media sosial menjelekkan seseorang. Kita nggak tahu, saya juga nggak tahu yang membuat status itu agamanya apa. Pakai jilbab juga ada. Siapa tahu nggak pakai jilbab, siapa tahu nggak pakai ini, tahu-tahu tiba-tiba menghujat, tersinggung dengan ucapan Menteri Agama, tersinggung dengan menjelekkan Islam. Itu kan apa? Kalau mau tersinggung, saya juga tersinggung. Islam itu harga mati, NKRI juga harga mati. Islam akidah, NKRI negaraku. Ya tetapi lihat-lihat dulu dong. Iya, kesalahannya di mana? Letak ininya juga di mana? Nah, maka dari itu Abang Ganteng ini mengajak ya kita sama-sama untuk saling menjaga ukhuwah kita, baik antar kita sesama muslim maupun kita antar beragama. Ya, demikianlah celoteh singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit. Dalam hal ini saya tidak pernah menyinggung pihak manapun, dan saya juga tidak ada niat untuk berbuat jelek kepada siapapun. Tapi dalam hal ini saya cuma menghindarkan negara kita, warga negara kita berperang satu sama lainnya. Warga negara kita berpecah belah cuma karena isu-isu yang ringan, cuma karena isu-isu yang sifatnya tidak fatal. Ya demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, sekali lagi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.